Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang guru itu adalah memang tempatnya bertanya tentang segala sesuatu hal atau segala sesuatu permasalahan yang ada di masyarakat atau di jamaahnya. Kemudian ketika seorang guru menyampaikan dalam sebuah pengajian, ada seorang santri, ada seorang murid yang cerdas bertanya kepada gurunya, "Guru, boleh saya bertanya?" "Silakan." "Mau tanya apa?" kata gurunya. Kata muridnya, "Guru, sebenarnya ulama itu apa?" Gurunya menjawab, "Ulama itu adalah orang yang luas ilmunya, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan dengan ilmu yang luas itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan sesuatu, semua perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya itu," kata gurunya. Kemudian sang murid bertanya lagi, "Sebenarnya ulama itu ada berapa, Guru?" Kata gurunya, "Ulama itu ada satu, yaitu ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah adalah pewaris para nabi." Kemudian sang murid bertanya, "Katanya ulama itu ada dua, Guru." "Iya, yang disebut-sebut itu adalah ada dua, yaitu ulama soleh dan ulama su." Sebenarnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama yang soleh, dan ulama yang su itu adalah ulama yang ditolak. Artinya ulama itu cuma satu, karena Rasulullah menyampaikan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama soleh itu adalah pewaris para nabi. Kalau su itu bukan pewarisnya, maka ulama itu cuma satu. "Terus bedanya apa, Guru?" kata sang murid. "Perbedaannya adalah dalam pelaksanaannya. Jadi bedanya ulama soleh dengan ulama su itu, kalau ulama soleh itu adalah segala sesuatu, melakukan sesuatu hal, hukum-hukum Allah itu lillahi ta'ala, memberikannya dengan lillahi ta'ala, tidak ada sesuatu apapun yang ada pada diri, walaupun dalam hatinya itu sebesar zarah pun tidak ada, itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menuntut ilmu dengan ikhlas dan memberikannya, ketika mendapatkan ilmu diberikan kepada santrinya, kepada jamaahnya itu dengan ikhlas. Itu adalah ulama soleh. Kalau ulama su itu adalah ketika mencari ilmu niatannya berbeda, niatnya lain, tujuannya pun lain. Hanya semata-mata dengan mencari ilmu itu biar terkenal, maka Allah juga mengabulkan doanya. Karena dia niatnya mencari ilmu, ya dapat ilmu, cuma tujuannya berbeda. Jadi agama Islam itu dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan dunia ini dengan ilmu Allah itu.
bukan semata-mata karena Allah, karena ingin mendapatkan sesuatu dengan ilmu Allah itu, mendapatkan dunia dengan menggunakan ilmu Allah, yaitu agama Islam. Itu bedanya. Terus kata muridnya bertanya lagi, itu kira-kira kepandaiannya sama tidak guru? Ulama yang su tadi dengan ulama yang soleh itu. Kalau kepintarannya itu membacanya sama-sama bisa, ya bisa bacanya sama, kata gurunya. Kemudian kalau bercerita ya ceritanya sama. Kemudian juga kalau dia membaca kitab itu sama, pandainya sama. Cuma cara menafsirkannya yang berbeda. Menafsirkan itu berbeda. Dia cerdas bagian luarnya saja, tapi tidak cerdas dari bagian batiniahnya. Kalau ulama soleh itu ya cerdas luarnya, ya cerdas dalamnya. Jadi lahiriannya cerdas, batiniahnya pun cerdas, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Titik. Nah, kalau ulama su itu adalah luarnya saja, seolah-olah dia membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama Islam, syiar agama, cuma di ujungnya adalah dunia, bukan akhirat. Yang mengukur siapa itu? Yang mengukur Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya itu seperti itu, Allah akan membuka aibnya nantinya. Kemudian apa yang dirasakan guru kalau ulama soleh misalkan menyampaikan dengan ulama su yang menyampaikan, itu ada bedanya tidak guru? Ada. Ada sinyal tertentu kalau ulama soleh menyampaikan. Karena apa? Karena ulama soleh itu menyampaikan dengan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ulama su itu tidak. Itu cuma menyampaikan sebagai cerita. Jadi lip decoration. Jadi cuma hiasan bibir saja. Hiasan bibir ceritanya sama. Cuma hatinya dia sebenarnya bertarung dengan hatinya. Yang disampaikan tidak sesuai dengan yang ada dalam hatinya. Itu ulama su. Jadi ulama itu satu ya guru, ya satu. Kalau yang terkenal dua, cuma yang terima cuma satu, yaitu ulama soleh. Ulama su itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama su kerjanya cuma debat, adu kepintaran, itu ulama su. Bukan menenteramkan masyarakat, bukan menenteramkan jamaahnya, tidak. Cuma debat, membuat panas suasana. Itu ulama su, kepingin terkenal saja. Buat huru hara. Dia merusak hukum yang dipunyai. Jadi dia dapat ilmu yang banyak, dengan ilmu yang banyak itu dia merusak hukum. Karena apa? Karena tidak paham. Karena memang tidak diberi pahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa cuma luarnya saja. Jadi pandai baca, pandai nulis, pandai bercerita. Ulama soleh tidak, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua santriwan santriwati yang menuntut ilmu, kita doa bersama-sama mudah-mudahan semuanya menjadi ulama yang soleh. Allahumma amin. Sebagai pewaris para nabi dan para rasulnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.